Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Rahayu dengan NIM S1122101 dari kelas B. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi subnetting. Nah, pertama kita masuk di pendahuluan. Subnetting adalah teknik pengelolaan jaringan yang memecah jaringan besar menjadi subjaringan kecil, meningkatkan efisiensi alamat IP, dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen serta meningkatkan keamanan. Dengan membagi alamat IP menjadi network ID dan host ID menggunakan subnet mask, subnetting menciptakan tata letak yang terstruktur dalam jaringan. Nah, pentingnya subnetting itu ada 4, yaitu yang pertama memaksimalkan penggunaan alamat IP yang terbatas dengan memecah menjadi subjaringan kecil. Yang kedua, meminimalkan lalu lintas dengan membatasi jumlah host dalam setiap subnet, meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas. Nah, yang ketiga, mengisolasi subjaringan untuk meningkatkan keamanan, mengurangi risiko akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kinerja jaringan dengan meminimalkan lalu lintas yang tidak perlu melintas batas-batas subnet. Pada materi saya kali ini, saya mempunyai 7 pokok pembahasan, di mana yang pertama yaitu dasar-dasar subnetting, kedua pengertian subnetting, ketiga kelas-kelas dalam subnetting, keempat manfaat subnetting, 5 fungsi subnetting, 6 tujuan subnetting, dan yang terakhir yaitu contoh subnetting. Kita masuk di pokok pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar subnetting. Nah, dalam dasar-dasar subnetting itu ada yang pertama network ID dan host ID, di mana network ID dan host ID, alamat IP terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Network ID mengidentifikasi jaringan, sedangkan host ID mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Nah, yang kedua ada subnet mask, di mana subnet mask adalah serangkaian bit yang menentukan sejauh mana pembagian antara network ID dan host ID. Misalnya, ada subnet mask 255.255.255.0. Itu menunjukkan bahwa 24 bit pertama digunakan untuk network ID dan 8 bit terakhir digunakan untuk host ID. Nah, yang ketiga yaitu pembagian alamat IP. Dalam subnetting, administrator jaringan membagi alamat IP menjadi subjaringan yang lebih kecil. Misalnya, jika kita memiliki alamat IP 192.168.1.0 dengan subnetting, kita dapat membaginya menjadi subjaringan seperti 192.168.1.0, 168.2.0, dan seterusnya. Nah, kita masuk di pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang membagi jaringan besar menjadi subjaringan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan alamat IP dan meningkatkan keamanan. Dengan membagi alamat IP menjadi network ID dan host ID serta menggunakan subnet mask, subnetting memungkinkan struktur jaringan yang lebih teratur, efisiensi, dan mudah dikelola. Lalu kita masuk di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kelas-kelas dalam subnetting. Seperti yang kita tahu bahwa kelas-kelas subnetting itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana kelas A memiliki rentang alamat IP dari 1.0.0.0 hingga 126.0. Jumlah host yang dapat digunakan dapat mendukung hingga 16 juta host. Penggunaan umum cocok untuk organisasi besar atau ISP karena memiliki banyak alamat IP yang tersedia. Lalu untuk kelas B memiliki rentang alamat IP dari 128.0.0.0 hingga 191.255.0.0. Nah, jumlah hostnya dapat mendukung hingga 65.000 host. Penggunaan umumnya cocok untuk organisasi menengah atau besar dengan kebutuhan alamat IP yang signifikan. Nah, kelas C, yaitu kelas yang paling sering kita pakai, memiliki rentang alamat IP 192.0.0.0 hingga 223.255.255.0. Jumlah host dapat mendukung hingga 254 host. Penggunaan umum digunakan untuk organisasi kecil hingga menengah karena memiliki jumlah alamat IP yang lebih terbatas. Lalu kita masuk di pembahasan keempat, yaitu manfaat subnetting. Di mana yang pertama, memaksimalkan penggunaan alamat IP dengan pembagian jaringan kecil. Yang kedua, meminimalkan lalu lintas dengan pembatasan host dalam setiap subnet. Nah, yang ketiga,
mengisolasi subnet untuk kontrol akses yang lebih baik. Yang keempat, memungkinkan pengelolaan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, meningkatkan kecepatan dan responsivitas dengan lalu lintas yang terlokalisasi. Nah, yang keenam, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam skala terbatas. Dan yang terakhir, memudahkan identifikasi masalah dan perubahan konfigurasi jaringan. Kita masuk di pokok pembahasan berikutnya, yaitu fungsi subnetting. Di mana fungsi subnetting itu ada 4. Yang pertama, mengurangi lalu lintas jalan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau macet. Yang kedua, teroptimasinya untuk kerja jaringan. Yang ketiga, pengelolaan yang disederhanakan. Dan yang terakhir, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Nah, untuk tujuan subnetting itu ada 6, di mana yang pertama memecah jaringan besar untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas. Yang ketiga, meningkatkan keamanan melalui isolasi subjaringan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas jaringan dengan optimalisasi kinerja. Dan yang kelima, mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4. Dan yang terakhir, memudahkan pemeliharaan dan perubahan dalam jaringan. Nah, kita masuk di pokok pembahasan yang terakhir, yaitu contoh subnetting. Di sini kita sudah mempunyai alamat IP 192.168.1.0 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, dari alamat IP ini, kita akan membuat 2 subnet dengan masing-masing memiliki 4 host, di mana untuk membuat subnet dengan masing-masing memiliki 4 host itu memiliki beberapa langkah, di mana langkah yang pertama yaitu identifikasi jumlah subnet yang dibutuhkan. Nah, di sini kita ingin membuat 2 subnet dari jaringan awal, yaitu 192.168.1.0. Nah, kemudian langkah yang keduanya kita menghitung jumlah bit host yang kita butuhkan. Nah, diperlukan 2 bit untuk menyediakan 4 alamat host dalam setiap subnet, yaitu 2/2. Nah, yang ketiga, tentukan jumlah bit subnet. Kita perlu 1 bit untuk menyediakan 2 subnet. Nah, langkah yang keempat, tentukan subnet mask baru. Nah, subnet mask baru menjadi 255.255.255.192. Kenapa 192? Ini karena kita mengambil 2 bit dari host ID untuk alamat host di dalam subnet. Nah, masih seperti yang sebelumnya, di sini yaitu langkah yang kelima, yaitu kita membuat daftar subnetnya. Di sini sudah ada subnet 1, yaitu network ID-nya 192.168.1.0, di mana subnet masknya 255.255.255.192. Rentang alamat IP-nya 192.168.1.1 hingga 1.62, yaitu jumlah hostnya 62. Dan subnet yang kedua yaitu network ID-nya 192.168.1.64. Subnet masknya sama dengan yang subnet mask yang pertama. Rentang alamat IP-nya di ini dari 192.168.1.65 hingga 126. Sama-sama memiliki jumlah host 62. Nah, untuk penjelasan yang lebih detailnya yaitu alamat IP 192.168.1.0 itu adalah network ID. Nah, subnet masknya 255.255.255.192 berarti 26 bit pertama adalah network ID dan sisanya 32 dikurang 26 yaitu 6 adalah host untuk ID. Rentang alamat IP untuk host dalam subnet ini adalah 192.168.1.1 hingga 192.168.1.62, memberikan total 62 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Kemudian yang untuk detail subnet kedua, yaitu 192.168.1.64 adalah network ID. Subnet masknya sama seperti yang subnet pertama, yaitu mengindikasikan bahwa 26 bit pertama adalah network ID dan sisanya 32 dikurang 26 yaitu 6 bit adalah untuk host ID.
Nah, rentang alamat IP-nya juga sama, memiliki total 62 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Nah, dengan langkah-langkah ini kita berhasil membuat dua subnet yang saling independen dengan rentan alamat IP yang unik. Masing-masing mendukung 62 host subnetting, memungkinkan optimalisasi penggunaan alamat IP dan manajemen jaringan yang lebih efisien. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi video ini yaitu subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil untuk efisiensi penggunaan alamat IP, manajemen lalu lintas, dan peningkatan keamanan. Kelas A, B, dan C memiliki rentang alamat IP dan jumlah host yang berbeda. Manfaat subnetting melibatkan pengoptimalan alamat IP, manajemen lalu lintas efisien, dan isolasi subnet untuk keamanan. Fungsinya mencakup pengurangan lalu lintas, optimalisasi untuk kerja, dan pengelolaan yang sederhana. Nah, tujuan dari subnetting adalah memecah jaringan, meningkatkan manajemen, keamanan, optimalisasi kerja, mengatasi batasan alamat IP, dan memudahkan pemeliharaan. Dengan mencapai tujuan ini, subnetting adalah kunci dari efisiensi operasional jaringan di era pertumbuhan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.